Oke, Mas Bagas, sebelum Mas Bagas menyampaikan lebih lanjut gitu ya, mungkin saya akan menyampaikan profil singkat Mas Bagas. Karena Oke. singkat aja gitu ya, karena saya lihat banyak sekali gitu pengalamannya sudah wow. Mungkin teman-teman yang di Jogja udah familiar kali ya kalau Mas Bagas ya, mungkin dari suara atau Insya kalau ke Allah. mall-mall nih, kadang lihat Mas Bagas lagi ada acara gitu ya, baik pernah saya lihat tuh event anak-anak iya, terus dewasa juga iya gitu ya Mas ya, banyak banget Iya, ya. Formal benar. dan non formal juga ya Mas Bagas. Betul. Baik, saya Betul. bacakan secara singkat ya, Mas. Ya. Pembicara kita kali ini, teman-teman, nama lengkapnya adalah Bagas Wicaksono, tinggalnya di Yogyakarta. Kalau teman-teman mau follow Instagramnya boleh banget. Instagramnya @bagas, pakai Z belakangnya, SZ That's gitu ya, it. Ya. BAGASZ gitu. Nah, lucunya adalah Mas Bagas ini kayak orang PR gitu ya, tapi ternyata beliau ini adalah sarjana hukum gitu. Benar-benar. Nggak nyangka Gak kalau nyambung misalnya Mas ya. ya bukan nggak nyambung, sebenarnya anak hukum juga butuh public speaking gitu ya ketika misalnya Ya. di pengadilan dan sebagainya, tapi lebih Mm-mm. terlihat seperti orang public relation kayak gitu Mas. Ya, Gitu. benar. Nah, di sini banyak banget nih public speaking atau kemampuan komunikasi yang sudah Mas Bagas lakukan gitu ya. Yang pertama sekarang ini Mas Bagas ini ya sebagai musik director dan penyiar radio 89,5 JIS FM Yogyakarta ya. Benar. Benar. Masih ya sama sampai sekarang ya Mas? Masih sampai sekarang. Oke, siarannya di jam berapa tuh Mas? Siarannya tergantung. Jadi kalau sekarang Hmm? kan lebih fullnya jadi music director. Jadi kalau Hmm? siaran tuh lebih ke kalau ada jam-jam yang memang penyiar nggak bisa dan itu ada Hmm. talk show yang memang agak sedikit berat gitu ya. Nah, Hmm. di situ baru masuk Oke. siaran di situ. Iya, iya. Lalu Mas Bagas juga pernah menjadi penyiar solusi sehat di Adi TV, lalu Betul. penyiar bincang-bincang sore di RB TV, penyiar radio acara Prime Time Semangat Pagi Jogja di Radio Jogja, Radio Sonora Yogyakarta. Ya, betul. Betul. Iya, lalu prestasinya ada banyak juga nih ya. Salah banyak ya. Ada juri precaster Indonesian Idol pada tahun 2013, lalu Benar. ada juri precaster X Factor pada tahun 2012, lalu ada cameo FTV Indosiar Curhatmu Curhatku. Wow, Gampang banget ternyata itu. artis juga ya gitu. Lalu ada juri precaster kontestan Indonesian Idol di 2010, lalu finalis 20 besar audisi MTV VJ-Han Yogyakarta. Oh, dulu booming banget ya MTV VJ-Han ya Mas Dulu, ya. zaman dulu. Tahu Zaman nggak dulu nih ya. teman-teman anak-anak Nggak sekarang? tahu, mungkin teman-teman sekarang nggak gitu familiar. Mungkin kayak mungkin Iya. tahu VJ Daniel gitu ya. Nah, Nah, dia nih itu jebolan juaranya dari ya. MTV Jebolan VJ-Han dari gitu. benar Nah, MTV Pilihan. betul. Lalu banyak sekali pengalaman-pengalamannya gitu ya dalam dunia Master of Ceremony gitu MC. Salah banyaknya lagi nih ada MC di acara Meet and Greet film Wiro Sableng. Lalu Yes. ada film Menangkap Petir juga. Lalu ada pada saat meet and greet-nya Sandra Dewi ya Mas Hmm. ya. Ah, betul. Terus juga ada banyak meet and greet teman tapi menikah dan masih banyak lainnya gitu yang luar biasa. Kalau disebutin nanti kita selesainya besok sepertinya nih. Gitu. Bisa aja. Mungkin gitu ya profil singkat yang saya bacakan tentang Mas Bagas gitu ya. Sekarang mungkin saya serahkan waktunya sepenuhnya ke Mas Bagas untuk menyampaikan materi public speaking-nya seperti apa. Silahkan Mas Bagas. Saya izin share Baik. screen juga ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fanti. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semangat ya. Yang pasti seneng banget malam hari ini saya Bagas Wicaksono bisa dipercaya oleh Asoka Consulting untuk menjadi speaker atau pembicara dalam acara webinar Public Speaking 101. Untuk kamu yang sangat ingin bersuara tapi belum berani memulai. Ya pasti terima kasih buat Asoka Consulting yang sudah membuat acara keren ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih
luar biasa buat teman-teman peserta webinar pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar bareng mengenai public speaking. Saya mau kita berikan tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Walaupun virtual ya, tapi nggak apa-apa. Yang pasti semoga energi kita yang positif ini bisa nular semuanya untuk bisa mempunyai kemampuan public speaking yang bagus ya. Oke, ngomongin tentang public speaking, apapun profesi kita, mau itu penyiar radio, presenter TV, YouTuber, atau dokter, atau aktor, aktris, sales marketing, apapun, semua profesi yang ada di muka bumi ini akan bisa lebih lancar, lebih bisa meraih kesuksesan kalau kita tahu dasar-dasar dan juga tips dan trik tentang public speaking. Public speaking adalah seni atau berbicara di depan banyak orang atau berbicara di depan publik. Nah, malam hari ini kita mau sharing, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau berbagi cerita, mau kupas tuntas tentang public speaking. Nah, seperti yang tadi Mbak Fanti udah ceritain ya, Mbak Fanti tadi luar biasa loh, public speaking-nya keren banget. Nah, seperti yang Mbak Fanti tadi udah ceritain bahwa ini adalah webinar Public Speaking 101. Jadi ini adalah basic banget, dasar banget sebelum nanti ada tingkatan-tingkatan yang mungkin lebih advance lagi, yang lebih serius lagi gitu ya. Ini adalah dasar. Jadi semoga nanti teman-teman bisa benar-benar mempraktekkan dan juga langsung bisa dapat insight, dapat ilmu di malam hari ini. Oke, ngomongin tentang public speaking, sebenarnya Kak Bagas apa sih dasar-dasar public speaking? Gimana sih caranya supaya kita bisa pede tampil di depan banyak orang? Nah, yang pasti kalau kita tampil di depan banyak orang, ketika kalian atau teman-teman Asoka Mates, teman-teman semuanya ngerasa dak-dikduk, deg-degan, nervous, terus keringat bercucuran, jantung berdetak lebih cepat, itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Kak Bagas juga masih mengalami hal yang sama. Waktu di kontak Mbak Fanti, Kak Bagas isi dong webinar public speaking bersama dengan Asoka Consulting. Itu oke, excited, tapi tetap ada deg-degannya, tetap ada groginya, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Justru kalau misalnya kita jumawa, kita nggak ada groginya, nggak ada deg-degannya, itu kayaknya malah agak aneh ya. Jadi kalau teman-teman masih ngerasa deg-degan, grogi, nggak pede, atau keringat dingin, itu hal yang sangat wajar. Nah, dasar yang pertama yang harus kita tahu tentang public speaking adalah akar dari public speaking itu sendiri adalah percaya diri atau self-confidence. Karena ini adalah basic atau dasar dari public speaking. Percaya diri itu memegang peranan penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerasa ketika dapat tugas presentasi atau misalnya mau speak up di depan banyak orang atau dapat job nge-MC atau apapun itu aktivitas public speaking, ngerasa nggak pede, ngerasa takut tanggapan orang nanti ketika kalian melakukan itu mereka nggak suka atau takut melakukan kesalahan, itu malah kayak pikiran-pikiran kita tuh malah kayak negatif gitu loh. Jadi tanamkan afirmasi positif dalam diri teman-teman semuanya bahwa teman-teman bisa, teman-teman mampu, dan teman-teman layak untuk tampil di depan banyak orang dalam situasi dan juga dalam kesempatan apapun. Kak Bagas jadi ingat dulu zaman-zaman SMP, Kak Bagas ini adalah termasuk karakter orang yang minderan. Jadi Kak Bagas tuh kayak bener-bener takut tampil di depan umum, bahkan untuk sekedar kerja kelompok aja, untuk speak up aja tuh kayak, aduh gimana ya nanti kalau teman-teman nggak nanggapin, ada rasa ketakutan dan akhirnya diem aja gitu. Bahkan ketika ada tugas kelompok, pasti nunjuk teman yang lain untuk dia yang melakukan presentasi, karena saking takutnya. Singkat cerita, sampai akhirnya mikir, aduh kayaknya nggak bisa kalau aku kayak gini terus. Sampai pada kuliah, pada masa-masa kuliah itu, aku tuh seneng banget dengerin radio. Kayaknya seru banget jadi penyiar radio, dengerin lagu, banyak fansnya di kala itu, terus juga bisa dengerin lagu apapun yang kita mau, gitu kan. Kayaknya seru banget, sampai sahabatnya Kak Bagas bilang, Gas, kayaknya kamu coba deh ngelamar-ngelamar jadi penyiar radio, siapa tahu keterima kan, kamu emang seneng sama dengerin lagu dan segala macam gitu. Akhirnya nyobalah ngelamar ke beberapa radio yang buka lowongan penyiar. Ada yang cuma ngelamar, bahkan nggak tahu file lamaranku itu di mana, nggak ada panggilan sama sekali. Padahal udah berharap ya.
Aduh, udah bener-bener berharap, ternyata nggak ada panggilan sama sekali, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Nggak berhenti di situ, Kak Bagas coba lagi ngelamar di radio ABCD yang ada di Jogja. Ada yang dipanggil, kemudian sampai dengan tahap tes vokal. Tapi kemudian nggak dipanggil karena nggak tahu. Mungkin vokalnya Kak Bagas nggak bagus mungkin ya. Ada yang sampai tahap interview, tapi habis itu Kak Bagas nggak lolos lagi. Hingga singkat cerita, akhirnya di tahun 2005-2006, Kak Bagas keterima di salah satu radio berita di kota Jogja. Dan itu adalah pengalaman pertama Kak Bagas bersiaran di radio komersil. Karena sebelumnya sempat juga siaran di radio komunitas. Nah, di radio komersil itu ingat banget kita harus melewati beberapa tahapan sebelum akhirnya dinyatakan layak untuk on air atau bersiaran. Itu prosesnya lumayan panjang karena kita harus bikin sampel-sampel suara, opening siaran, kemudian juga bridging, kemudian closing, dan juga menyampaikan materi siaran. Dan ingat banget di masa itu ada reporter kalau nggak salah atau penyiar senior gitu ya, yang dia berkomentar. Intinya adalah suaraku nggak bagus. Suaraku itu nggak layak untuk jadi penyiar. Bayangin, anak baru masuk dapat komentar kayak gitu tuh bener-bener yang oh my God, itu sakit loh. Di masa itu bener-bener sakit banget. Bayangin baru masuk beberapa minggu udah dapat komentar seperti itu dari orang yang senior pula. Nah, itu aku Kak Bagas ingat banget 2 hari itu bener-bener ngedrop dan kayak aku curhat sama temennya, kayaknya aku nggak bisa deh lanjut, soalnya aku dikomentarin sama ini yang lebih senior, katanya aku nggak layak jadi penyiar, suaraku nggak bagus katanya. Akhirnya didorong sama temenku, udah coba tunjukin bahwa kamu bisa, guys. Akhirnya dari situ besokannya langsung aku belajar terus di ruang produksi. Jadi tuh di situ ada ruangan produksi gitu. Aku belajar terus, mengolah terus kata-kata, coba untuk menambah perbendaharaan kata, sampai akhirnya aku dinyatakan lolos dan juga on air di situ. Di situ aku nggak mau bersenang diri, tapi bersyukur banget, oh akhirnya bisa lolos nih. Itu artinya aku diperhitungkan di situ. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Kak Bagas malah dipercaya untuk nge-MC di acara kantor tersebut dengan gratis, nggak dibayar di masa itu. Tapi hal-hal yang mungkin saat itu sempat bikin sakit hati gitu ya, karena dihina, karena mungkin di underestimate, dianggap nggak layak. Sekarang rasa itu udah hilang sama sekali, bahkan rasa itu udah hilang sejak puluhan tahun yang lalu. Justru sekarang orang yang menghina itu malah kayak jadi teman biasa gitu. Cuman aku adalah orang yang forgiven but not forgotten. Jadi aku inget dulu kamu pernah melakukan itu ke aku udah memaafkan, tapi aku nggak bisa ngelupain. Wajar nggak sih kayak gitu? Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai pengalaman direndahkan atau mungkin di underestimate, ada pengalaman dihina mungkin, just kalian harus berdamai dengan rasa itu, kemudian juga kalian berikan afirmasi positif dalam diri kalian bahwa kalian mampu, kalian layak, kalian bisa, dan juga bisa tampil dengan penuh percaya diri di berbagai kesempatan. Pastinya modal PD aja nggak cukup, tapi harus ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian juga terapkan. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, Kak Bagas, tapi kan aku jerawatan, aku kan nggak tinggi, Kak, aku nggak putih, aku dan segala macam kegelisahan-kegelisahan yang bentuknya adalah fisik. Tenang aja, sebenarnya di public speaking itu yang dibutuhkan tidak hanya look itu penting, performance penting, but not the only one. Itu bukanlah yang utama. Yang utama adalah ini, isi otak kita. Kalau tentang look itu bisa dipoles ya. Sekarang kalau misalnya, Kak aku hitam, tenang aja, the power of make up itu luar biasa. Kak aku jerawatan, tenang aja, banyak klinik-klinik kecantikan. Atau misalnya, Kak tapi aku tingginya kurang, tenang aja, sekarang ada banyak sekali yang jual sol-sol peninggi, tinggal dimasukin ke sepatu, tinggi kita langsung berubah drastis 5-7 cm. Dan itu Kak Bagas lakuin serius. Kadang kalau misalnya Kak Bagas nge-MC, ketemu partner yang tinggi gitu ya, itu Kak Bagas pakai tuh insole peninggi yang dimasukin ke dalam sepatu, langsung tuh tambah tingginya 7 cm. Jadi sebenarnya kalau tentang peritilan-peritilan kalian nggak pede karena kurang tinggi, nggak putih, atau jerawatan, itu tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin, karena yang kita pentingkan adalah isi otak kita. Physically penting, tapi itu semua bisa dipoles ya. So mulai dari sekarang, just deal with yourself. Kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian, berikan afirmasi-afirmasi positif dalam diri kalian, dan percaya deh,
segala kegelisahan kalian, ketakutan kalian sebelum tampil, kayak takut dihina, takut belepotan, takut salah, itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Kalau toh misalnya terjadi, sebenarnya orang juga nggak senotis itu kok, ibaratnya nggak kayak menghina seperti itu. Mereka juga akan kayak lupa gitu aja. Ya, jadi sekarang, so please mulai dari sekarang harus punya rasa percaya diri yang kuat. Kalian bisa tampil dengan penuh percaya diri dalam berbagai kesempatan. Itulah akar dari public speaking adalah apa, teman-teman? Percaya diri atau self-confidence. Yang kedua adalah teknik pernafasan diafragma. Sebenarnya ketika kita akan tampil di depan banyak orang, ada rasa deg-degan, dagdiksur, terus kemudian juga tangannya kayak keringat dingin, terus juga keringetan gitu kan, jantung juga berdetak lebih kencang. Ada beberapa tips dan trik yang kita bisa lakukan. Pertama pastinya berdoa ya, berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kalian, berdoa meminta semoga penampilan kalian di depan banyak orang itu bisa sukses. Kemudian yang bisa dilakukan adalah teknik pernafasan diafragma. Mungkin banyak-banyak teman-teman juga banyak yang tahu teknik pernafasan diafragma ini adalah disebut juga dengan pernafasan perut. Jadi ini membantu suara yang akan keluar nanti menjadi lebih bulat dan juga lebih enak, lebih mikrofonis, lebih radio friendly. Caranya sangat gampang, tapi ini pasti juga butuh latihan ya teman-teman ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, coba saya mau semuanya, ini mungkin ada yang duduk, ada yang berdiri, kita santai, relax, kemudian take a deep breath, ambil nafas, panjang ambil nafas dan juga hembuskan. Sama seperti kita yang mungkin bete atau kecapean kan suka gitu ya, take a deep breath, dilepas gitu ya. Tapi ini benar-benar seriously bisa bikin kita relax dan juga mengurangi kegrogian ketika kita akan tampil. Kita berdiri tegak atau duduk, kemudian ambil nafas, hembuskan perlahan. Lakukan ini sebanyak 3-5 kali, ditambah afirmasi positif dalam diri kita, insya Allah nanti tampilnya bisa jauh lebih baik dan juga nervousnya mungkin di awal, tapi habis itu running well. Seperti itu. Ingat ya, latihan pernafasan diafragma atau latihan perut ini bisa kalian lakukan tidak hanya saat kalian grogi, tapi ketika kalian mau melakukan aktivitas public speaking atau aktivitas apapun, itu bisa kalian lakukan 3-5 kali. Dan diiringi dengan doa pastinya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah teknik vokal. Ya, ini teknik vokal adalah poin yang sangat penting. Jadi kita harus melakukan latihan vokal dengan mengucapkan huruf-huruf vokal. Teman-teman tahu nggak huruf-huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Benar, benar banget. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf vokal itu harus terbaca dengan clear, harus terdengar dengan clear bahwa A, I, U, E, O, bukan ayo, bukan ayo, bukan seperti itu. Jadi harus clear, harus jelas supaya orang yang ada di depan kita, para audiens kita itu mereka mengerti maksud dari apa yang kita sedang bicarakan. Caranya juga sangat mudah. Dengan apa Kak Bagas kalau misalnya kita, ini berhubungan juga dengan intonasi dan juga artikulasi. Tapi Kak Bagas mau ngajari dulu untuk latihan vokal A, I, U, E, O. Jadi mulutnya dibuka kurang lebih selebar 3 jari kali ya Kak ya, segini, A, ya, coba sebutkan A, I, U, E, O dengan volume rendah, kemudian sedang, dan juga tinggi. Dan tentunya mulut dibuka, kemudian ditahan selama kurang lebih 5-10 detik, dilanjut ke huruf selanjutnya. Seperti ini, kita mulai dari volume yang rendah dulu. A, I, U, E, O. Kemudian kita coba untuk volume dengan yang sedang. A, I, U, E, O. Jangan takut kelihatan jelek ya, karena ini output yang bakal keluar itu bakalan beda dengan mulut yang tidak terbuka. Sekarang kita akan ke nada atau volume yang tinggi. A, I, U, E, O. Sebenarnya kalian ketika menyebutkan A, itu bisa berhenti dulu 15 detik. A, I, U, E, O. Setelah kalian kerasa, oh oke udah jelas, kalian bisa berlatih untuk kemudian huruf-huruf konsonan yang lain di luar A, I, U, E, O. Seperti B, C,
D, F, G, H, I gitu ya. Pokoknya coba sebutin huruf-huruf itu dengan clear, loud and clear supaya vokal kalian bisa terbentuk dengan bagus. Sekarang ini coba ya, kita langsung latihan aja A, I, U, E, O ya. Oke, teman-teman semuanya, ini basic banget. Mungkin juga udah banyak yang belajar, tapi Kak Bagas pingin supaya kita afirmasinya positif dan juga kita bisa sama-sama belajar basic-basicnya dulu. Kita sekarang latihan vokal dengan A, I, U, E, O. Dimulai dengan volume rendah dulu yuk. Siap? Kak Bagas hitung ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Yes. Sekarang kita mulai dengan volume sedang. Kalau tadi rendah, ingat teman-teman, Kak Bagas nggak bisa melihat teman-teman face to face langsung, tapi Kak Bagas mau mulutnya dibuka ya, nggak usah takut kelihatan jelek ya. Kurang lebih selebar 3 jari. Ini kita coba untuk latihan dengan volume sedang. Siap? 1, 2, 3. Ada lagi. A, I, U, E, O. Oke, sekarang dengan volume yang tinggi. Ingat, tinggi, bukan keras. Karena kalau keras dan kencang, nanti suara yang keluar akan sedikit berbeda dan menjadi nggak enak ya. Tetap dibuka mulutnya, buka mulut, tapi dengan nada atau volumenya tinggi. Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Biar mantep ya. Malam mingguannya latihan vokal ya. Oke, selanjutnya adalah melatih artikulasi dan juga intonasi. Oke, artikulasi ada yang tahu nggak teman-teman apa artinya? Pemenggalan satu kata. Artikulasi ada lagi yang tahu? Pemenggalan satu kata tadi ya. Oke, yang lain? Artikulasi. Oke, artikulasi adalah kejelasan pelafalan atau pengucapan. Kemudian intonasi, ini adalah nada bicara. Sama seperti lagu, ada nadanya, ada alunannya. Kalau flat terus, pasti akan boring ya. Ingat teman-teman, artikulasi adalah kejelasan pelafalan atau pengucapan, sementara itu intonasi adalah nada bicara. Oke, Kak Bagas jelasin satu-satu. Dimulai dari apa nih? Artikulasi dulu. Artikulasi ini sama seperti tadi, dilatih dengan A, I, U, E, O. Caranya gampang banget, mulutnya dibuka seperti tadi, latihan dari nada rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian kita juga bisa mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa bikin kita menjadi keserimpet ketika ngomong. Contohnya nih, kita coba mengucapkan beberapa kata yang bisa bikin kita belepotan kalau ngomong dengan volume rendah, kemudian sedang dan juga cepat. Contoh, misalnya ada apa nih Kak? Yang apa nih Mbak Fanti yang oke, ini ada 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Harus cepat lagi tapi tetap harus jelas ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. 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 Atau yang lebih susah lagi deh, Kak Bagas pilihin apa? Ular melingkar di atas pohon. Ular melingkar di atas pagar aja. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Ular melingkar di atas pagar. Lebih cepat lagi tapi nggak boleh kesleo ya, nggak boleh belepotan. Coba teman-teman, coba ya sebutin dengan nada yang pelan ya. Ini atau ini deh. Kemana, kenapa, mengapa. 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 Oh. Udah salah kan? Keserimpet tuh udah. Ya, udah salah langsung ya. Kita coba latihan mengucapkan serangkaian kata yang mungkin bisa bikin kita keserimpet. Yuk, kemana, kenapa, mengapa. 1, 2, 3. Kenapa? 1, 2, 3. Mana, kenapa, mengapa. Sedang. Kemana,
Kenapa? Mengapa? Kemana? Kenapa? Mengapa? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Kemana? Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa? Mengapa? Ada yang belum dapat ya? Kenapa? Sekarang lebih kenceng lagi, yuk. Tapi nggak boleh salah ya. Yuk. Kenapa? Kemana? Kenapa? Mengapa? Kemana? Melingkar di atas pagar. Poinnya adalah Ular- apa? Poinnya adalah ular melingkar di atas konsentrasi pagar. dan kita latihan beberapa huruf yang kadang bisa bikin kita keserimpet. Kayak misalnya R. Coba. R. Coba. R ya, kalau R R. Kemudian S. S gitu ya, harus jelas. Terus juga kalau misalnya orang Jawa nih, kita harus memperhatikan cara baca ya. Kalau orang Jawa nih biasanya orang Jogja nih Mbak Wanti, kalau ngomong B, kalau huruf depannya B itu biasanya suka ditambahin M. Which is itu sebenarnya nggak bagus. Contohnya Bantul nih, gitu. aku iya benar, kemarin aku ke Bantul. Atau aku kemarin habis jalan-jalan ke Bandung. Tapi itu memang kebiasaannya, tapi bisa dilatih untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, tadi artikulasi adalah setiap kata yang diucapkan harus clear, mulut dibuka, kemudian juga ini kita bisa latihan juga dengan melakukan senam muka. Kalau tadi A, I, U, E, O, tapi sebelumnya kita juga bisa melakukan senam muka. Senam muka itu adalah menggerakkan mulut dan juga rahang. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak terlalu belepotan ketika ngomong. Contohnya adalah gini. Sebelum kita mau tampil nih misalnya ya, harus melakukan presentasi atau MC, kita bisa misalnya kita ke toilet dulu atau ke backstage dulu melakukan latihan muka dulu. Caranya gampang, menggerakkan mulut dan juga rahang. Bisa nggak diroin? Intinya bebas, gerakannya ke kanan ke kiri bebas. Supaya apa? Supaya ini nanti mulut kita terbiasa dan juga tidak belepotan ketika mengucapkan huruf-huruf yang susah. Coba deh, Kak Bagas mau slide-slide, mau ngelihat teman-teman untuk senam muka dulu ya, menggerakkan mulut dan rahang ya. Kak Bagas mau slide dulu, ingat mulutnya dibuka ya, gerakan mulutnya ke kanan dan ke kiri. Yuk semuanya, 1, 2, 3, yuk. Mulutnya dibuka, gerakan ke kanan dan ke kiri. Oke. Yes. Oke. Oke. Ini 1 menit cukup sih. Sebenarnya ini fungsinya adalah supaya kita mukanya lentur dan gak kaku gitu ya. Gitu, gerak-gerakan mulut dan juga rahang. Oke, itu tadi adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan atau pelafalan. Jadi mulutnya dibuka. Kalau mulut udah dibuka, kemudian juga kita latihan beberapa kata-kata yang mungkin terdengar akan sulit dan juga bisa bikin repotan. Dan juga melakukan senam muka, ini nanti bisa meminimalisir kesalahan ketika berbicara. Kemudian adalah intonasi. Nah, intonasi ini adalah nada berbicara. Yang pasti kalau kita melakukan intonasi, ketika kita ngomong itu harus ada nadanya, supaya tidak boring dan supaya tidak bikin orang ngantuk. Nah, ini ada 1 contoh ya, untuk mengetes intonasi atau nada bicara kita. Karena hari ini 2 Oktober adalah hari apa teman-teman? Hari Batik Nasional. Nah, ini Kak Bagas emang sengaja cari artikel tentang batik. Kak Bagas mau contohin ya, ini berhubungan dengan intonasi. Intonasi itu adalah alunan atau nada bicara supaya nggak bikin boring. Jadi nanti Kak Bagas akan membacakan beberapa intonasi dari skrip. Nanti nggak cuma 1 intonasi, tapi kalian teman-teman bisa menentukan nanti kira-kira intonasinya titiknya di mana yang pas ya, komanya di mana, kapan harus berhenti, dan apa nih dari artikel yang kita baca atau materi yang akan kita sampaikan, mana yang harus ada penekanan. Contohnya kayak gini. Ini Kak Bagas coba untuk berlatih dengan intonasi yang pertama. Dan juga sekaligus artikulasi. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejarah perbatikan di Indonesia berkaitan dengan
perkembangan kerajaan Majapahit, dan kerajaan sesudahnya. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-menurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan, sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Contoh yang kedua. Ini Kak Bagas coba untuk bikin berbeda lagi, tapi tetap mengayun, tetap ada nadanya. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-menurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ada nadanya. Mana yang pengen kalian ketika kalian berhenti, kalian koma itu agak naik sedikit, kemudian ketika itu titik berhenti, benar-benar berhenti, dan ketika ada yang pengen ditekankan, itu kalian put your energy. Jadi kalian harus lebih dibuletin kata-kata yang memang harus ditekan. Ini adalah contoh yang ketiga, dengan mencoba yang berbeda yang tadi ya. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-menurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan, sampai saat ini beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kalian latihan, apapun itu kalian baca, kemudian juga kalian coba untuk melakukan intonasi dan juga artikulasi dengan nada bicara kalian. Misalnya, Kak Bagas tadi yang pertama, oh kok kayaknya enak yang kedua ya, pakailah yang kedua. Atau justru kalian ngerasa gaya kalian adalah enakan yang ketiga, pakai dan kalian coba untuk terus membaca dan juga coba untuk berlatih sendiri titik komanya di mana yang harus ditekankan. Itu benar-benar kalian harus melatih sehingga kalian benar-benar akhirnya tahu bahwa oke, style tuh kayak gini, tapi aku juga bisa dengan style seperti ini. Latihan terus. Jangan takut diketawain kalau misalnya kalian ngerasa, tapi kok kayaknya komanya salah deh, atau penekannya salah deh. Itu nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses dan ketika kamu melakukan kesalahan di depan publik, orang juga sebenarnya nggak terlalu notice. Jadi sebenarnya yang penting apa? Pede aja. Dan juga mau mencoba ya. Mencoba itu yang penting. Oke, kemudian tadi artikulasi dan juga intonasi. Kemudian selanjutnya adalah melatih speed atau tempo bicara. Speed atau tempo bicara itu ada macam-macam. Ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang cepat ya. Jadi pastikan kalian knows your audience. Kalian harus tahu nih, kalian melakukan aktivitas public speaking itu di depan siapa? Apakah di depan apakah kalian dapat job MC untuk acara ulang tahun anak umur 3 tahun misalnya, which is itu biasanya datang anak-anak umur 3 tahun dan seusianya, kemudian juga mama papanya atau neninya atau gurunya. Jadi kalian harus put your energy, kalian harus bermain dengan gestur kalian misalnya. Oke, halo Kak Bagas, hari ini senang banget nih bisa nge-MC acaranya Selin yang ketiga. Tapi sebelumnya Kak Bagas pengen tahu siapa nih adik-adik yang ada di sini yang udah pada mandi gitu. Jadi kita berekspresi nih. Tapi kita juga harus tahu kita berhadapan atau di depan kita itu audiensnya siapa. Kalau anak kecil kita lebih berenergi, lebih cheerful, lebih ceria gitu. Tapi akan berbeda lagi kalau audiensnya adalah misalnya orang yang dewasa atau bahkan orang tua. Kita nggak mungkin pecicilan karena mereka akan merasa ini kok MC-nya nggak tepat banget ya. Kita harus benar-benar tahu audiens kita. Misalnya anak muda. Makanya ketika Kak Bagas tahu hari ini adalah untuk pemula, kemudian juga banyak yang anak-anak sekolah atau kuliah, Kak Bagas menyesuaikan temponya biar kalian nggak boring, ada nadanya, kemudian juga nggak terlalu cepat tapi juga nggak terlalu pelan. Misalnya ini Kak Bagas nge-MC untuk acara wedding, di mana kalau wedding kan banyak keluarga. Kak Bagas akan dengan suara yang middle untuk misalnya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada tamu yang sudah hadir untuk bisa bangkit berdiri, karena kita akan segera menyambut kehadiran kedua mempelai yang akan segera menebarkan suasana penuh cinta pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mendekat ke red carpet dan ingat untuk selalu tetap menaati protokol kesehatan.
Jadi kita harus tahu audiens kita siapa. Ketika orang tua kita harus menyesuaikan suara kita, nggak boleh kecepatan dan juga nggak boleh terlalu pelan. Beda kalau kita ngomong sama audiens kita anak muda, mereka justru nggak suka kalau misalnya kita lambat dan juga kita terlalu datar-datar aja. Jadi kita speednya juga agak lebih cepat. Misalnya MC acara Sweet Seventeen, openingnya kalian bisa lebih energik lagi kayak, Hai, selamat malam, Yogyakarta, mana suaranya? Gitu. Atau konser musik atau apa. Jadi put your energy, kalian harus menyesuaikan audiens kalian. Tapi ada kuncinya lagi nih. Untuk to be safe, untuk amannya, kalian coba untuk di tengah-tengah aja. Kalau misalnya kalian, aduh Kak, aku tuh kalau ngomong pelan juga takut nanti malah ngeblank mau ngomong apa, atau kalau kecepatan takut belibet. Jadi to be safe adalah in the middle. Jadi kalian di tengah-tengah aja, tidak terlalu pelan tapi juga tidak terlalu cepat. Atur tempo ya, jangan kecepatan karena nanti bisa belibet. Kalau kalian sudah terus latihan, kalian bisa tahu audiensnya misalnya anak-anak kecil atau orang tua atau dewasa, kalian bisa melatih temponya dengan speed yang pelan, kemudian sedang ataupun cepat. Tapi untuk amannya, untuk pemula, sambil latihan, kalian coba untuk temponya sedang aja. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, supaya tidak boring. Itu adalah melatih speed atau tempo bicara. Selanjutnya yang penting adalah gesture atau kontrol gesture. Nah, gesture itu kita bisa memainkan semua hal yang ada di tubuh kita. Tangan, mata, atau bibir, atau mulut kita, atau hidung. Jadi jangan kaku, jadi jangan takut terlihat jelek. Misalnya nih, Abagus ngomong sambil tangannya ditutup, kadang dibuka. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Senang banget nih malam hari ini Kak Bagas bisa hadir di sini sebagai pembicara dalam public speaking, webinar public speaking, persembahan dari Asoka Consulting. Jadi tangan ini dimainkan, tapi don't too much. Jangan berlebihan. Halo, selamat malam semuanya. Seru banget nih Kak Bagas malam hari ini bisa jadi pembicara nih. Yang ada tamu-tamu lari ya. Dan hindari bahasa tubuh yang negatif. Apa tuh Kak bahasa tubuh yang negatif? Contohnya, ketika misalnya kita lagi opening atau melakukan presentasi, tangan kita di depan gini, halo selamat malam semuanya, malam hari ini aku mau berbicara mengenai public speaking. Kesannya apa? Arogan, kesannya sombong, kesannya ngajak berkelahi. Yang ada kita ditimpukin orang habis melakukan sesi public speaking kan. Ingat, hindari gesture atau bahasa tubuh yang negatif. Seperti ini, atau berkaca pinggang, halo selamat malam semuanya, apa kabar nih hari ini? Enggak sopan juga. Atau tangan ini bisa masuk ke dalam saku kita, halo selamat malam, itu juga nggak sopan. Jadi santai aja. Kalau misalnya kalian pakai standing mic, itu kan tangan bisa digerakkan dengan bebas, kalian nggak megang mic. Tapi kalau kalian pakai wireless, di mana kalian pakai mic-nya satu, ini bisa mobile, kalian bisa ayunkan mic ini misalnya, kalian menghadap ke kanan, ke kiri, dan juga ke depan kalian. Jadi ketika kalian ngomong, ingat mic-nya pun harus ikut digeser. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Misalnya kalian mau menyapa sebelah kanan. Halo, selamat malam yang ada di sana. Ingat, muka kita geser, mic kita juga geser. Jangan, halo, selamat malam yang di sana. Mic-nya tidak digeser, nggak jelas nanti ya. Ingat, itu butuh kontrol dan juga butuh kontrol gesture, dan kita harus menghindari hal-hal yang berbau negatif, bahasa tubuh yang berbau negatif. Misalnya nih kita mau nyapa yang ada di belakang, kita bisa mengarahkan tangan kita, oke, dan pastinya malam hari ini Kak Bagas pengen nyapa yang di ujung sana, mana suaranya? Tangan kita bisa di sana gitu kan. Yang di sana, yang paling sebelah sana nih, dari Palembang, mana suaranya? Jadi kalian pede aja menggerakkan badan, tapi ingat, don't too much, jangan berlebihan, dan juga hindari gesture atau bahasa tubuh yang negatif. Ingat, nggak boleh seperti ini, ya. Kemudian juga nggak boleh berkaca seperti ini, atau ini juga tangannya satu, masukin tangan ke dalam saku, atau tangannya ditaruh di belakang, itu akan bisa langsung kebaca bahwa kita sebenarnya kita bukannya berniat untuk tidak sopan ya, itu adalah menutupi ketidakpedean kita. So please hindari gesture atau bahasa tubuh yang negatif ketika kalian melakukan aktivitas public speaking. Bentar, Kak Bagas minum dulu. Take a break dulu.
Oke. Selanjutnya adalah ekspresi wajah dan juga eye contact. Akan berbeda rasanya ketika kalian berbicara di depan umum dengan tidak tersenyum dan juga tidak tidak bergairah gitu ya. Akan berbeda rasanya kayak misalnya gini. Kak Bagas misalnya tadi openingnya, halo selamat malam, senang banget nih malam hari ini Kak Bagas bisa dipercaya sama Asoka Consulting untuk bisa menjadi pembicara atau speaker dalam webinar public speaking. Ditambah senyum ngomongnya. Jadi ketika kita tambah senyum, ini suara yang keluar akan lebih friendly, akan lebih enak, akan lebih ramah dibanding seperti ini. Kak Bagas nggak senyum sama sekali. Halo, selamat malam. Senang banget malam hari ini Kak Bagas bisa menjadi seneng banget aja ngomongnya nggak seneng gitu kan ibaratnya. Jadi akan berbeda kalau kita sambil tersenyum. Ingat ketika tampil di depan banyak orang atau misalnya dalam skup yang kecil 1 atau 2 orang, senyum itu sangat penting. So carry your smile and the world will smile with you. Jadi jangan pelit-pelit untuk senyum ya teman-teman ya. Ayo Kak Bagas mau lihat nih siapa yang nggak senyum nih. Ayo mana senyumnya teman-teman? Ya senyum itu gampang ya, gratis. Jadi teman-teman jangan pelit senyum ya, harus gampang tersenyum. Ingat ketika kalian tampil, ekspresi wajah harus happy, walaupun nih kalian misalnya ketika mau nge-MC, ban motornya bocor, atau misalnya ketika mau nge-MC atau siaran, lagi ribut sama pacarnya, lagi dimarahin sama orang tuanya, gitu ya. Kita harus bisa berakting ya, untuk bisa fokus terhadap pekerjaan kita. Jangan terlalu overthinking. Ketika misalnya kalian mau tampil di depan umum, dan tadi ban kalian bocor, lupain itu dan fokus kepada apa yang akan kalian kerjakan. Oh oke, aku mau melakukan presentasi, aku mau ngelupain dulu banku bocor yang tadi, atau aku tadi lagi berantem ribut sama pacarku gara-gara dia telat jemput gitu misalnya. Lupain itu sebentar aja, kemudian fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Supaya apa? Supaya tidak overthinking. Karena kalau misalnya pikiran kalian bercabang, mikirin ban bocor, mikirin berantem sama pacar, yang ada apa? Kita banyak melakukan kesalahan nantinya. Jadi problem-problem itu lupain dulu ya, nanti aja dulu mikirnya, sekarang kalian harus tampil, fokus dengan materi yang akan kamu sampaikan. Itu dia. Kemudian adalah eye contact ya. Ingat ketika kita melakukan public speaking, ini sebenarnya Kak Bagas nggak bisa melakukan eye contact secara langsung, karena kita nggak ketemu in person gitu kan. Tapi ketika kita melakukan public speaking dan kalian tahu audiens di depan kalian itu ada banyak sekali, mungkin mata kita agak, aduh, takut aku kalau misalnya ngelihat ke dia kayaknya agak galak gitu atau nggak senyum gitu. Mungkin kita ngedown ya, ngelihat orang kok nggak senyum ya ketika kita tampil. Itu santai aja. Nggak senyum bukan berarti mereka benci sama kita. Wong kita nggak kenal sama dia ibaratnya gitu kan. Caranya gampang. Untuk eye contact, kalau kalian nggak bisa melihat mata ke mata secara langsung, kalian bisa melihat alisnya aja, alis mata dari audiens kalian sambil tersenyum. Dan kalian arahkan pandangan di sisi sebelah kanan, di depan kalian, di sisi sebelah kiri, ataupun di depan kalian yang paling ujung. Jadi ada eye contact. Pentingnya eye contact ini adalah audiens akan merasa diperhatikan. Jadi dia akan merasa, oh iya ya, MC-nya tadi kayak ngelihat ke aku nih gitu. Jadi merasa diperhatikan. Dengan kita melakukan eye contact dan audiens merasa diperhatikan, maka mereka pun akan dengan gampangnya memperhatikan kita. Jadi apa yang kita sampaikan akan gampang juga masuk dalam pikiran mereka. Ingat teman-teman, harus ada eye contact. Kemudian teman-teman jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, tapi datar aja. Dan kalau kalian ngerasa grogi dan takut ketika harus eye contact secara langsung, kalian lihat alisnya dan tidak hanya, ya mungkin 5 detik kamu ngelihat ke depan, hai selamat malam semuanya, apa kabar nih, senang banget malam hari ini, sambil mengangguk, sambil memainkan tangan, itu adalah mengurangi atau menetralisir kegrogian. Senang banget nih malam hari ini Kak Bagas dan teman-teman yang ada dari Bandung nih, mana suaranya, ekspresi, mata kita ekspresi melihat ke sana, ya, terus habis itu balik ke depan lagi. Jadi kalau misalnya di depan, teman-teman nanti ketika melakukan aktivitas public speaking, ada yang kayaknya mukanya agak nggak bersahabat, nggak usah dipikirin, itu bukan berarti dia benci sama kita, bukan berarti dia nggak suka dengan materi yang kita sampaikan,
tapi bisa aja memang cetakannya begitu gitu ya orang itu ya. Dan kalian bisa jangan berfokus terhadap satu orang, tapi mainkan pandangan kalian ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jangan takut untuk mencoba. Kemudian adalah dress for success. Ini penting banget. Dress for success adalah ketika kita akan tampil di depan umum, kita tahu knows your audience. Oh iya, Kak Bagas dapat job nge-MC acara ulang tahun anak-anak umurnya 3 tahun. Biasanya Kak Bagas langsung konsultasi sama IO-nya. Mas, ini konsepnya apa? Oh Gas, nanti konsepnya adalah Disneyland katanya. Nanti akan ada boneka Mickey Mouse, Donald, ada Goofy, ada Pluto, dan segala macam. Aku kira-kira bisa nggak tampil jadi kamu kira-kira punya nggak aksesoris Mickey, kuping Mickey Mouse atau oh, oke, aku ada. Jadi kita tahu nih dress for success itu kita gunakan agar kita tidak salah kostum. Atau misalnya, guys, ini ada job MC wedding nih, kostumnya nanti nuansa marun ya. Kamu kira-kira ada blazer warna marun nggak, Jas? Aduh, aku nggak ada ya, blazer itu warnanya putih, hitam, warna-warna basic, abu-abu. Oh ya udah gini aja guys, nanti kamu ada marunnya, korsasenya aja bunganya yang kamu tempel di blazer kamu yang warna hitam, kamu marun ya, kamu bisa kan beli itu atau kamu bisa kan dapetin itu. Oke Mas, bisa. Nah, itu kita udah mempersiapkan diri. Atau misalnya, guys, ini ada job MC masuk, nanti temanya adalah adat Jawa Solo. Kamu kira-kira bisa nggak pakai blangkon misalnya MC-nya? Atau kamu kira-kira punya nggak setelan celana kemudian ada blebet-blebet sarung misalnya. Jadi kita harus tahu kita di depan siapa kita mau nge-MC, kemudian formatnya seperti apa, temanya apa. Dengan menerapkan dress for success, kita nggak salah kostum, bisa menambah rasa percaya diri kita, dan juga acara yang kita bawakan akan bisa lebih berkesan dan juga lebih sukses lagi. Kemudian adalah yang terakhir, nggak kerasa ya udah yang terakhir ya. Yang terakhir adalah terus berlatih teman-teman. Berlatih dan mencoba. Ingat, jangan takut gagal. Seseorang yang se-expert manapun, seprofesional manapun, dulu mereka juga pemula juga. Dulu mereka juga melakukan kesalahan. Kenapa mereka bisa expert? Kenapa mereka bisa profesional? Karena mereka tekun berlatih, mereka suka membaca, mereka suka explore, mereka suka menambah ilmu dengan cara membaca. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan practice makes perfect. Itu artinya kalian harus terus berlatih. Dan ketika ada kesempatan tampil atau kesempatan untuk berbicara di depan umum itu datang ke kalian, jadi kalian harus ambil kesempatan itu karena kesempatan nggak datang 2 kali. Mungkin nanti akan ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ketika kita ragu-ragu, ketika kita tidak mau mencoba, itu artinya kita akan mundur 1 langkah. Kak Bagas udah kasih tips dan juga trik dasar basic seputar public speaking. Jadi teman-teman ketika nanti ada tugas sekolah atau ada perkumpulan antar teman, diskusi kelompok, please speak up. Kalian harus berani tampil. Jangan diem aja, jangan dipendem di hati. Jangan takut kalian salah, jangan takut nanti garing, ya. Jangan takut kalau nanti nggak ditanggapin teman-teman dengan baik. Yang penting apa? Yang penting udah mencoba dan yang penting udah berani. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, Kak Bagas akan resume dulu ya cara mengatasi grogi atau basic public speaking. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi berikan afirmasi positif di diri kalian. Yakinkan bahwa kalian oke, yakinkan kalian layak, yakinkan kalian bisa untuk bisa tampil percaya diri di berbagai kesempatan. Jangan biarkan omongan orang bikin kamu down. Jangan biarkan omongan orang, hinaan orang bikin kamu nggak bisa move on dan akhirnya kamu cuma seharian bahkan bertahun-tahun hanya memikirkan orang yang bahkan udah nggak mikirin kamu, bahkan orang yang pernah menghina kamu, dia lupa pernah menghina kamu. Sementara kamu tahun-tahunan memendam rasa dongkol dan bete itu. So please move on ya, jangan biarkan orang lain menghambat langkah kamu. Kemudian yang kedua adalah teknik pernafasan diafragma. Tadi ingat ketika kita grogi, kita berdoa, kita melakukan pernafasan, take a deep breath, kemudian melepaskan,
nafasnya pelan-pelan supaya lebih rileks, supaya lebih santai. Kemudian teknik vokal, artikulasi dan juga intonasi. Artikulasi, kejelasan pelafalan atau pengucapan harus jelas. A, I, U, E, O. Kemudian intonasi, tadi Kak Bagas udah kasih beberapa contoh, mana yang harus ditekankan, mana yang harus berhenti, kemudian mana yang harus dikasih penekanan. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak Bagas, kalau pengen belajar tentang intonasi nih Kak, aku harus baca apa sih Kak? Apapun kalian bisa baca. Misalnya apa? Ada koran, misalnya ada koran. Kamu coba berita apapun itu, tapi ingat teman-teman, jangan langsung kamu baca, kemudian juga kamu latih intonasinya. Ingat kamu baca dulu sekilas, jangan ngomong dulu, tapi kamu baca dulu. Berarti adalah kerajinan, oke, yang merupakan warisan desa, oke. Sejarah pembatikan Indonesia berkaitan dengan pre-memori namanya. Oke, jangan langsung kalian pede ngambil koran langsung dibaca, nggak latihan. Kalian harus baca dulu, cermatin. Oke, nanti aku titik di sini, oke, koma di sini yang merupakan. Oke, kemudian kalian latih. Apapun bisa kalian baca, koran, komik atau benda-benda yang ada di depan kalian gitu, baca dulu, kemudian latih titik komanya di mana. Bikin beberapa versi. Versi intonasi yang ini udah enak belum? Yang kedua seperti apa? Yang ketiga seperti apa? Sampai akhirnya kalian nemu versi kalian sendiri. Kemudian melatih speed atau tempo bicara. Jangan kecepatan, jangan pelan-pelan, in the middle. Di tengah-tengah aja ya, supaya lebih aman. Kemudian tadi gesture atau control gesture. Jangan takut memainkan tangan, halo, selamat malam, memainkan mulut kita, mata kita, atau dan juga menghindari gesture atau bahasa tubuh yang negatif tadi harus dihindari. Kemudian ekspresi wajah, ingat ketika tampil harus happy, lupain segala kesedihan kamu, pokoknya harus put your energy dan juga harus senyum ya, supaya yang keluar suaranya lebih bagus. Eye contact jangan lupa ya, kalau takut tadi melihat alisnya aja, dan jangan memandang satu orang terlalu lama, cukup 1-5 detik aja. Halo, selamat malam, apa kabar? Kanan, ke kiri, ke belakang gitu ya. Kemudian dress for success, harus tahu kalian tampil di depan siapa, nanti audiensnya seperti apa. Kemudian kalau kalian tampil di acara yang ada temanya, kalian tanya nanti background-nya banyak nuansa apa ya. Misalnya banyak nuansa biru, kalian adalah warna birunya gitu ya, biar senada. Dan juga perlu berlatih atau practice makes perfect, itu dia. Oke, kita balik lagi ke Mbak Fanti, silakan. Oke, terima kasih Mas Bagas, luar biasa materinya, wow. Saya juga jadi banyak belajar banget nih di sini ya. Tadi Mas Bagas bilang yang pertama percaya diri gitu ya, jangan pikirkan apa kata orang. Bener banget tuh Mas Bagas. Dulu saya tuh juga punya pengalaman yang sama dengan Mas Bagas gitu. Jadi gimana ketika tuh, berbicara di depan umum, saya takut banget dinilai jelek sama orang. Dan tapi itu hal yang malah bikin saya jadi terhambat gitu. Saya merasa punya potensi, tapi karena saya mikirin orang yang belum tentu mikirin kita gitu ya, tadi Mas Bagas bilang, kita kepikiran seumur hidup, tapi orang itu boro-boro gitu ya, habis keluar dari kelas kita atau ngeliat presentasi kita, dia juga lupa gitu, bahkan sama kita aja lupa gitu, apalagi dengan hal-hal yang kita sampaikan. Jadi di situ saya lama-lama mikir gitu ya, kenapa saya harus dikontrol sama orang lain yang sebenarnya habis itu juga mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dari situ mulai belajar, berlatih, dan latihannya memang pertama tuh di depan kaca gitu ya. Yes, benar. Nah, kayak saya mau MC malam ini tuh saya baca dulu gitu ya. Saya belajar di depan laptop saya gitu dengan ini kira-kira tadi benar yang intonasi dan sebagainya itu kira-kira pemenggalannya tepat nggak ya? Jadi sebelumnya saya harus paham dulu isi teksnya apa gitu ya. Ketika kita paham, jadi enak gitu ngebawa ini menggalnya di mana nih gitu. Dan emang latihan itu membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Kalau sempurna yang expert banget pun pasti ada tetap kesalahan gitu ya. Tapi dari hari ke hari akan jadi lebih baik gitu. Benar dengan banget. Kita berlatih seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Bagas tuh relate banget gitu sama aku yang dulunya, mungkin Mas Bagas juga tadi sempat cerita ya, kalau dulunya tuh nggak berani gitu.
Sama Iya, aku pun benar. dulu nggak berani buat tampil di depan kamera pun nggak berani. Karena mikirin omongan orang, tapi setelah ditelaah lebih lanjut gitu ya, ngapain sih kita mikirin orang yang nggak mikirin kita gitu. Jadi Benar. menghambat sebenarnya kita awalnya harus sudah punya progres segini gara-gara orang itu kita stuck aja diam di tempat gitu. Keren banget Bener Mas banget, Bagas. Pak Fanti. Terima kasih ilmunya. Ya Sama-sama, sangat-sangat seneng banget. bermanfaat gitu ya. Di Yes. sini di kolom komen ini udah Hmm, banyak, di kolom chat ini udah banyak banget Mas pertanyaan gitu ya. Oke, Kita coba lihat dari atas ya Mas Bagas. boleh Mbak. Ini dari sebentar. Mana ya? Sebentar. Nah, ini dari Alila Zahra, Mas. Oke. Kak, bagaimana jika kita berani untuk tampil berbicara di depan umum, sudah berusaha menguasai materi, tapi belum bisa menyampaikan dengan baik, gagap ketika bicara karena nervous berlebihan. Itu gimana ya? Oke. Ali Lazara, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kayaknya mewakili banyak orang ya Kak ya. Iya, betul. Mewakili semuanya gitu ya. Udah latihan, udah berusaha, tapi ketika tampil tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba bingung. Itu hal yang sangat wajar ya, Alila Zahra, itu hal yang sangat wajar. Kak Bagas pun mengalami hal yang sama dulu di awal-awal. Kuncinya adalah jam terbang. Jadi, gak apa-apa, kamu tetap melakukan aktivitas public speaking, walaupun ada kesalahan, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Dan ketika kamu melakukan aktivitas public speaking, selanjutnya kamu belajarlah dari kesalahan kamu. Jadi misalnya, oh iya, aku ngeblanknya ketika harus menyampaikan materi yang memang agak susah disampaikan bahasanya misalnya. Ingat loh, ketika kita melakukan presentasi bukan berarti kita hafal di luar kepala, tapi kita bisa pakai teks, kita bisa pakai coret-coretan yang hanya dimengerti oleh kita dan yang di atas, tulisan-tulisan dokter itu gitu kan. Jadi nggak salah kalau misalnya kalian nggak tahu, bingung mau ngomong apa, kalian tulisin aja, tulisin kata-kata, tulisan kamu sendiri yang pahamannya kamu gitu ya. Oh ya, aku mau ngomongin ini. Dan kalian terus latihan di depan cermin sehingga kalian bisa memperbanyak perbendaharaan kata. Kira-kira bridgingnya di mana ya? Kira-kira mau pakai kalimat apa ya? Kira-kira kalau aku salah, aku mau ngeles gimana ya? Gitu. Jadi Ayah Zahra ini kuncinya adalah jam terbang, kemudian jangan takut gagal, dan ingat patokan public speaking atau tampil di depan umum tuh bukan berarti kita nggak boleh nyontek, bukan berarti hafal di luar kepala, enggak. Kita tetap bisa pakai kertas, kita kasih clue yang penting-penting apa gitu, dan kita kembangkan sendiri. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Terus semangat dan jangan pantang menyerah pastinya. Iya, betul. Kadang malah dari kesalahan yang kita perbuat gitu ya, Mas Bagas, kadang kita malah jadi inget nanti ke depannya tuh, oh yang ini nggak aku ulangi deh, kayak gitu. Jadi Bener, malah lebih enak gitu. bener Mbak. Jadi kita belajar dari kesalahan ya. Betul, betul. Betul. Oke, kita lanjut ke ini aja ya. Kayaknya ada yang raise hand nih, ada 2 orang. Oke, Kita boleh. mulai dari Mas Hermawan. Mungkin Mas Hermawan bisa open cam dan Mana open ya? mic-nya. Baik. Mana nih? Oke. Oke. Sebelumnya selamat malam Mas Bagas dan selamat malam dari ini ya Asoka Consulting. Ya, sebelumnya apa ya, materi ini sangat berkesan sekali ya. Bagus sekali apa yang disampaikan tentang public speaking ya. Tentunya kan terutama saya yang sebagai generasi muda kan di era saat ini penting sekali namanya public speaking. Nah, mungkin bisa izin bertanya sama Mas Bagas ya, bagaimana caranya kita itu menghindari kata-kata yang sensitif terhadap audiens. Jadi kan apa ya, saya sering ini ya Mas mengamati, terus akhir-akhir ini kan sering sekali kata-kata yang apa namanya sensitif seperti itu. Bahkan salah satu artis yang pernah saya lihat, ada artis yang berbicara di televisi namun ternyata menyinggung salah satu pihak. Nah, bagaimana sikap kita untuk bisa meminimalisir kesalahan bicara yang sensitif seperti itu?
Oke. Ya. Terima kasih Hermawan. Thank you. Ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Ya, jadi gini teman-teman. Ingat ketika kita melakukan sesi atau melakukan aktivitas public speaking, ingat benar-benar ingat bahwa kita tidak boleh menyinggung semua orang, nggak boleh sara, nggak boleh ngomongin hal yang sensitif. Dan ketika kita tahu bahwa yang kita omongin itu adalah hal-hal yang agak tricky, agak berbahaya gitu ya. Kita harus tahu dulu nih temanya apa, kemudian the latest news tentang issues itu seperti apa, supaya kita nggak salah sebut. Dan ketika kita misalnya nih itu sebuah talk show, kemudian juga kita ngerasa narasumbernya agak kurang kredibel gitu ya, kita tetap tidak boleh merendahkan dan juga tidak boleh merasa lebih pintar daripada narasumber. Cukup ditahan dalam diri kalian supaya kata-kata yang nanti akan keluar dan bisa menyakiti narasumber atau menyakiti banyak orang itu tidak keluar. Karena ingat, ketika kita nge-MC kita harus bikin semua orang happy. Walaupun mungkin nggak bisa bikin semua orang happy, tapi setidaknya kita tidak menyakiti mereka dengan bahasa kita atau ucapan salah sebut yang bercandanya jadi kelewatan. Kalau Kak Bagas tuh lebih ke pakai bahasa-bahasa yang aman-aman aja, kemudian juga kalau bercanda nggak pakai bahasa yang kasar gitu. Jadi harus kontrol. Misalnya harus tandeman nih, MC berdua, kan kadang kita nggak tahu karakter MC kita. Biasanya kita brainstorm dulu, makanya Kak Bagas paling seneng tuh ngobrol dulu nih di awal, kita nanti mau gimana ya? Oh ya gini, gimana nanti kalau misalnya kita nggak usah ngomongin ini ya, karena agak sensitif, misalnya isu agama, ras, ataupun apa gitu. Jadi harus ada persiapan terlebih dahulu, persiapan tentang materi yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita ke seleo ngomong apa yang akan kita sesalin sendiri gitu, atau malah menyakitkan banyak pihak gitu. Atau misalnya kalian ngerasa narasumbernya tidak pintar, bahkan kalian ngerasa ilmunya lebih tinggi, tahan diri kalian untuk sombong, tahan diri kalian untuk merasa lebih tahu, padahal kalian memang tahu. Karena apa? Karena kita harus membuat mereka bersinar di panggung. Kita harus bikin mereka itu adalah bagian dari show kita gitu. Jadi kita bersinar bareng-bareng. Tidak hanya hostnya yang bersinar, tapi juga audiens dan juga narasumber. Gitu, Mawan. Jadi emang harus hati-hati dan juga harus ada kontrol diri. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Ya, terima kasih Mas Bagas atas jawabannya yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Hermawan. Benar ya Mas Bagas, jadi sebenarnya dalam berbicara pun kita harus, kalau sekarang lagi tren mindful gitu ya, Yes, kita harus bener, Mbak. menyadari apa yang keluar dari ucapan kita gitu. Jangan, tadi juga ada tuh kayak pelajaran tentang intonasi, tentang bagaimana kita speednya nggak terlalu cepat, itu agar kita sebenarnya bisa memproses dulu apa sih yang mau kita Bener. bicarakan, sehingga nggak langsung cut gitu. Jadi ada Mikir sepersekian dulu detik gitu ya. otak kita bisa bekerja dulu, kalimat ini yang kita keluarkan benar atau enggak ya gitu. Jadi sebenarnya selain memang biar enak gitu ya ngomongnya, tapi secara proses di otak juga ada hal yang dilakukan. Jadi nggak apa ya, jadi tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung hal-hal yang sensitif, seperti itu ya Mas Bagas. Betul, bener banget loh Fanti. Jadi bikin semuanya bersinar bareng-bareng gitu. Oke, baik. Nah, kita ke kolom komen ya. Banyak banget nih yang nanya, luar biasa emang. Boleh. Yuk. Materinya menarik nih. Ini dari Cindy Elysia. Kak, izin bertanya, kadang dalam mengucapkan atau membaca beberapa kata, kadang di akhir kalimat suara tiba-tiba kelepasan kayak serak. Padahal untuk nada dari awal sudah tertata. Kayak gitu gimana ya, Kak? Gitu. Oke, Cindy Elysia itu sebenarnya sampai sekarang Kak Bagas masih mengalami hal yang sama. Masih mengalami. Jadi kadang kita udah bagus nih di awal, tiba-tiba terakhir tuh kalau bahasa Jawanya tuh blero gitu ya. Agak-agak gimana gitu suaranya ya. Itu agak awkward moment sih. Biasanya suka diketawain itu udah pasti. Karena mereka, aduh dikirain kita bener-bener pakar, padahal kita juga bisa melakukan kesalahan. Padahal kesalahan itu juga nggak terlalu fatal gitu kan. Nah, yang harus kalian lakukan adalah muka tebal sih sebenarnya, karena sudah terjadi. Sudah ada beberapa yang tidak pas katakannya, tapi kan itu bukan
kesalahan. Jadi ketika ada yang ketawa, kita cuek aja. Oh, juga itu sudah terjadi kan. Nah, tapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan Cindy untuk bisa meminimalisir itu. Caranya apa? Ketika kita akan tampil, kita coba untuk relax dulu. Misalnya nih, Kak Bagas tuh biasanya kalau mau tampil tuh kayak pingin pipis. Sorry, jadi Kak Bagas ke belakang dulu gitu. Atau minum air putih. Minum air putih dulu, relax, terus berdoa, kemudian tadi teknik pernafasan diafragma latihan dulu, itu biasanya itu tuh hal-hal kayak gitu mulai berangsur hilang, bahkan nggak ada sama sekali. Tapi seandainya itu sudah terjadi dan diketawain, santai aja, toh juga udah terjadi dan itu bukan kesalahan yang fatal. Itu nanti ketika kamu bisa memproduksi suara kamu, latihan, kemudian juga nanti suara yang keluar juga udah bulat, itu lama-lama juga nggak akan terjadi. Seperti itu ya. Tapi kalau udah terjadi nggak apa-apa, ada yang ketawa atau apa, cuek aja. Gitu. Jadi wajar ya, maksudnya kita udah jam terbang lama pun tetap bisa melakukan kesalahan itu gitu ya, dan itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting habis itu pede lagi gitu ya Mas Pede Bagas lagi. ya. Benar, Jangan sampai harus habis itu pede langsung lagi. mikirin gitu, langsung mikir aduh aku gini terus kesana-sananya jadi blank. Itu kan jadi Oh iya, Mbak Fanti benar banget tuh. Aku mau ke kalimat yang Mbak Fanti tadi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan di awal, kalian jangan pikirin karena orang juga bakalan segera, paling semenit 2 menit orang udah lupa gitu. Jadi jangan terus kamu ke bawah yang tadinya udah bagus karena kesalahan dikit jadi ngedrop. Aku mampu, aku bisa, aku ini gitu. Jangan terus tiba-tiba ngedrop pada di awal. Itu benar banget Mbak Fanti. Kalau saya tahu dipikirin udah santai, tetap harus pede lagi. sip. Oke, kita ke ini yang ada raise hand lagi, Kang Widi nih. Kang Widi silahkan. Kang Widi, kalau oke. bisa open kameranya biar tahu nih Kang Widi yang mana sih orangnya. Ya. Baik, nih, terima Kang Widi? kasih Mbak Fanti, terima kasih Mas Bagas. Gimana kabarnya Mas Bagas? Sehat? Kabar Mbak Fanti? baik, halo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf saya nggak bisa open kamera Kak, nggak bisa open kamera karena saya ini posisinya di jalan. Ini malam mingguan juga ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Kang Mas Widi. Bagas agak inget suara saya atau mungkin nggak? Oh, siapa Ini ya? kayak misteri guest ya. Iya, kayak misteri guest loh. Ini kayak main ini ya, main tebak-tebakan nih. Iya, materinya luar biasa. Saya sangat appreciate. Memang luar biasa nih Mas Bagas. Ternyata bukan hanya seorang pembawa acara di JIS FM. Ternyata setelah tadi saya lihat profilnya, luar biasa Mas Bagas. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Prestasi-prestasinya juga luar biasa. Terima kasih saya bisa masuk dalam kesempatan yang luar biasa ini. Bisa ikut public speaking 101 ya, istilahnya luar biasa. Gini Mas Bagas, saya itu pengen bertanya, bagaimana sih kita mengendalikan kegrogian kita ketika kita itu sedang public speaking. Saya beberapa kali ikut event ya, siapa tahu nanti Mas Bagas ada job, kita bisa kolaborasi. Oke. Janjinya BWA loh ya. Oh ini Mas Widi, oke. Nah itu ya luar biasa Mas Bagas. Nah itu kan gimana sih cara mengendalikan hal-hal seperti itu? Kadang-kadang kita itu minder, nah di awal, nah, tapi ketika sudah jalan sih kita lupa dengan keminderan itu. Nah, bagaimana kita benar-benar persiapan itu dari awal gitu, sehingga kita benar-benar perfect ya. Kalau dalam bahasanya saya melihat Mas Bagas dari awal dari tadi pembawaannya itu enjoy banget, ya kan. Kemudian bahasanya, intonasinya, speech-nya itu benar-benar bisa kita pahami gitu. Luar biasa. Ini saya belajar melihat Mas Bagas baru kali ini nih. Kalau kemarin cuma by WA aja kan sempat kenal gitu kan. Sekarang wah luar biasa. Gitu Mas Bagas. Bagaimana sih kita mengendalikan diri gitu supaya tetap bisa membawakan suasana itu tetap seperti Mas Bagas ini tadi. Bawaannya itu santai dan kita itu bisa menikmati gitu. Ya, terima kasih Mas Bagas, Mbak Fanti atas waktunya. Terima kasih Kang Widi. Ini Kang Widi tetanggaku, Mbak.
Dia juga sering MC dan juga oke juga Suaranya MC. udah Nah, renyah ya Mas ya, suaranya gitu. udah ini ya, mikrofonis ya Kang Widi Iya, ya. betul. Dan pertanyaan juga bagus banget mengendalikan kegrogian. Jadi mengendalikan kegrogian itu susah-susah gampang sih ya sebenarnya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas public speaking pun, grogi itu adalah hal yang sangat wajar, Mas Widi. Jadi di awal pun kadang aku juga ngerasa grogi, kadang juga di awal deg-degan gitu adalah hal yang wajar. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita persiapan dulu. Jadi sebelum tampil, memang kita harus persiapan dulu, kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan, latihan dulu bahkan, latihan dulu, terus kemudian juga kita tahu audiensnya seperti apa, kita bekali dulu ilmu-ilmu yang kita akan sampaikan. Oke, kita tahu misalnya nih nge-MC di sebuah panggung gitu, kita harus datang lebih awal untuk mengetahui, oh iya posisi panggungnya di sini, nanti blockingnya aku mau lewat sebelah kanan, kemudian aku mau ke tengah, senternya di pas backdrop misalnya. Kita harus tahu dulu, jadi jangan pernah MC itu datang telat atau bahkan mepet gitu, karena nanti agak, kecuali misalnya udah profesional banget ya, seprofesionalnya juga kayaknya kalau mepet juga kurang persiapan ya. Jadi kita harus tahu audiensnya seperti apa, panggungnya seperti apa, kemudian oh iya berarti aku nanti blockingnya seperti ini, seperti itu. Jadi kita persiapan aja, latihan dulu, terus juga kemudian juga kalau misalnya kita sudah tahu materinya, nanti kegrogian itu lambat laun akan hanya di awal, kemudian seterusnya akan lancar, Mas Widi. Gitu sih, yang penting kita latihan. Jadi kalau dapat job MC jangan oke, terima tapi tanpa latihan, tapi kita harus tahu, mungkin briefing dulu sebelum acara, terus juga kita bekalin dulu. Misalnya aku nge-MC acara meet and greet sama Luna Maya, waktu itu pernah Luna Maya lagi syuting, dia lagi promoin spring collection baju-bajunya dia di Jogja di Amplas. Kita browsing dulu, oh iya berarti ini spring collection-nya namanya ini, oh ternyata ini bajunya memang lebih ke t-shirt atau yang casual. Jadi kita tahu, kita bekali dulu untuk materi yang akan kita sampaikan supaya tidak ngeblank gitu. Kalau misalnya grogi nggak apa-apa di awal, tapi nanti akan smooth lagi dan stabil. Gitu, semoga terjawab Kang Widi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, Oke, terima kasih Mas Bagas, luar biasa baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Widi. Sebenarnya nervous atau cemas itu perlu ya. Kita tetap perlu, jangan sampai kita nggak punya perasaan cemas sedikit pun gitu. Justru cemas itu malah bikin kita aware. Kita harus tetap hati-hati, kayak tadi misalnya takut keseleo ngomong, hal-hal yang sensitif gitu ya. Tapi kalau terlalu berlebihan itu yang menjadikan masalah gitu. Benar kata Mas Bagas, jangan kalau datang ke suatu acara gitu jangan terlalu mepet-mepet nih, karena kita juga harus tahu kan situasi di sana seperti apa. Kalau saya pribadi tuh Mas, kalau cemas ya kadang saya tuh giniin tangan gitu, tapi lama-lama cemas saya tuh hilang. Jadi giniin tangan, kayak megang tangan, atau kalau ada mic itu lebih enak gitu ya, karena tangannya jadi nggak hampa gitu. Kalau yang standing mic itu yang agak bingung gitu ya. Gitu. Bener Mbak. Ya masing-masing orang punya strategi sendiri mengelola kegrogian ya Mbak ya. Iya, betul. Memang di awal biasanya tuh di 5 menit awal tuh masih grogi, tapi setelah kita ngelihat audiensnya gitu ya, terus masuk ke dalam acaranya lama-lama bisa hilang gitu groginya. Betul. Gitu sih. Mas Bagas, ini dari kolom komen ini banyak gitu ya, tapi intinya itu sama sih gitu ya, gimana caranya kita kalau di tengah-tengah itu tiba-tiba ngeblank, saking nervousnya blank atau blocking gitu tiba-tiba, terus apa sih harus kita lakukan sebagai MC atau sebagai presenter gitu? Oke, itu sebenarnya kita harus punya tips dan juga trik. Sebenarnya jadi MC, jadi penyiar radio itu harus pintar ngeles, Mbak. Kadang nih kita udah latihan ya kan, tapi tiba-tiba di tengah tuh ngeblank karena aduh ini kok tiba-tiba ngeblank gitu ya. Itu hal sangat wajar juga. Tapi ketika ngeblank itu kalian bisa isi dengan bridging, misalnya oke, tentunya kita juga mau ngucapin selamat siang buat yang baru datang nih, misalnya seperti itu. Sambil kita mikir nih kita mau ngomongin apa. Atau bisa juga, wah nggak kerasa nih udah hampir jam 2, itu artinya nanti jam 3 kita mau coffee break misalnya. Jadi pakai jembatan-jembatan yang melibatkan mereka gitu. Atau misalnya yang paling gampang deh,
bilang, wah kok ini kayaknya serius deh, saya mau dong kita kasih tepuk tangan lagi dong, gitu. Biar mereka tepuk tangan, misalnya udah cukup, kalian masih mikir, tepuk tangan lagi dong. Sambil mikir gitu, dia harus pinter ngeles sebenarnya. Jadi kasih bridging atau jembatan-jembatan yang agak soft, tapi sebenarnya itu kesempatan kita untuk, oh ya aku mau ngomongin apa ya, mikir cepet gitu. Gitu, sebenarnya dijembatanin aja dengan, oh ya, wah ini kayaknya biar makin semangat, saya mau dong tepuk tangan dulu dong, gitu. Atau, wah udah hampir jam 2 nih, itu artinya nanti kita jam 3, sebutin aja rondornya jam 3, nanti coffee break, tapi ingat, habis coffee break, sholat dulu, misalnya ada waktu isoma, terus kemudian masuk lagi sebelum jam 4 ya, oke kita lanjut lagi ya materinya, gitu. Oke. Ngeles aja, harus pinter ngeles. Iya ya, jadi itu juga pengaruh ya pengalaman kita ya, semakin banyak kita berbicara di depan umum, kita jadi tahu nih harus ngapain ya kalau misalnya tiba-tiba ngeblank gitu ya. Tadi juga Mas Bagas menyampaikan kalau kita nggak melulu harus menghafal, kita bisa lihat poin-poin, biasanya kan pakai cue card gitu ya. Kita bikin cue card, nah itu bisa dilihat, oh habis poin ini apa ya kayak gitu, sambil ngelirik gitu ya Mas ya. Bener, jadi itu sah-sah aja baca cue card, atau misalnya ngebaca gini juga nggak apa-apa. Oke, nah Mas Bagas ini berhubung udah jam 20.32 gitu ya, tapi masih ada tapi masih ada nih yang raise hand satu lagi. Mungkin kita kasih kesempatan buat Kak Ayu Lestari ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Oke, makasih untuk Kakak MC untuk kesempatannya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kakak pemateri nih ya, bagus banget ini materinya. Untuk dari yang IUEO segala macam itu tips-tipsnya itu emang bagus banget. Nah, izin bertanya nih Kak ya, bagaimana sih Kak, atau sebenarnya saya lebih minta tips dari Kakak nih, di mana saat kita menjadi MC nih Kak, lalu audiens itu banyak yang bungkam gitu Kak, atau kurang menghargai kita gitu, itu kan sering banget tuh Kak, apalagi sekarang itu apalagi pas live gitu ya, banyak yang lebih memperhatikan handphone daripada kita gitu ya. Jadi kayak di depan tuh kita kayak merasa tidak dihargai gitu ya kan ya. Itu real life ya Kak ya, maksudnya ketika itu membuat kita kayak kita sudah percaya diri, tapi ini percaya diri saya turun karena faktor audiens gitu yang tiba-tiba tidak mendukung saya gitu loh. Nah, itu gimana sih Kak tipsnya dari Kakak, atau mungkin Kakak punya ice breaking yang sering Kakak pakai gitu buat mencairkan suasana yang seperti itu biar kita dapat mata lagi nih dari audiens gitu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu Lestari. Ini sebenarnya ada permasalahan klasik ya. Kadang kalau misalnya kita nge-MC, tiba-tiba audiensnya kayak, waduh kok nggak asik sih, kok mereka kayaknya main handphone sendiri, terus juga kayak nggak memperhatikan kita ya. Sebenarnya kita ngelihat acaranya dulu Mbak Ayu. Jadi kalau misalnya acaranya ini kurang lebih, misalnya Mbak Ayu bisa melihat audiensnya kira-kira yang good looking atau kira-kira yang unik, nggak harus cantik, nggak harus ganteng, tapi yang kira-kira unik siapa? Coba Mbak Ayu deketin. Halo, selamat malam. Nah, sebelum kita mulai acara, kita mau ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya kok ada artis datang jauh dari Jakarta ya, misalnya pakai hijab atau apa. Ada Shireen Sungkar, diberi tepuk tangan dong, terima kasih Shireen Sungkar. Misalnya kita, iya bercanda-bercanda gitu. Atau misalnya, wah luar biasa nih, ternyata malam hari ini kita kedatangan Ahmad Dhani, sambil deketin tamu yang mirip, atau misalnya dia justru dia cemberut gitu. Bikin jok-jok ringan aja, jok-jok ringan. Atau misalnya, bisa juga pakai pantun, misalnya buah nangka buah dondong. Nanti kalau Bagas pantun kalian bilang cakep gitu ya. Jadi ada engagement, ada keterikatan di awal supaya mereka notice sama kita dan juga mereka juga memperhatikan kita gitu. Dan ingat Mbak Ayu, ketika kita tampil, misalnya audiensnya tadi kayak cemberut atau apa, ingat kita tetap jangan terpengaruh, tetap senyum, dan ketika ada bridging, ada kesempatan untuk tampil, ajak mereka berinteraksi. Bisa cicet, bisa ngobrol sebentar, atau bisa kasih jok-jok tadi, atau kasih pantun, misalnya buah manis, buah kedondong.
ya jangan lupa senyum dong gitu. Pokoknya hal yang ringan aja untuk lebih mencairkan kekakuan itu. Dan yang kuncinya adalah PD. Pokoknya kalau misalnya mereka kayak nggak memperhatikan kita, tetap smile, tetap senyum, dan juga coba untuk mencairkan suasana dengan tips dan trik tadi. Gitu, terjawab ya Mbak Ayu Lestari. Sama-sama. Iya. Baik. Walaupun di kolom chat masih banyak nih Mas Bagas, karena waktu juga gitu ya, udah 1,5 jam ternyata gitu ya kita ada di acara ini. Mungkin ada closing statement nggak buat Mas Bagas, dari Mas Bagas buat teman-teman yang di sini yang kayaknya mau mulai apalagi sekarang banyak acara-acara virtual gitu ya. Bisa jadi teman-teman mau bikin konten yang mengharuskan teman-teman ini speak up gitu. Itu gimana sih caranya gitu? Atau apa closing statement dari Mas Bagas untuk teman-teman semua? Oke, terima kasih Mbak Fanti. Yang pasti malam hari ini saya senang banget diundang sama Asoka Consulting dan juga ketemu sama teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar tentang public speaking. Yang pasti buat teman-teman semuanya jangan takut mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Jangan biarkan omongan orang itu bikin kalian terpuruk. Move on dan juga lupakan itu semuanya. Kalian bisa bangkit dan juga bisa menjadi orang terbaik menurut versi kalian. Yang pasti teman-teman konsisten, semangat, dan terus mencoba. Jangan patah semangat. Kalau gagal, coba lagi. Yang pastinya public speaking itu luas sekali. Jadi kalau ilmu ini kalian terapkan, coba untuk share juga ke teman-teman, ajarin teman-teman yang lain supaya mereka juga mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Kemudian juga untuk yang dasar-dasar nggak apa-apa, baru latihan nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa, nggak harus langsung bagus. Coba untuk berani speak up di lingkungan kecil. Juga contohnya ajak ngobrol kakak, ibu, terus juga saudara, atau kalau ketemu teman coba untuk talk aktif. Kalau misalnya selama ini kalian cuma diem aja dan juga coba untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Apapun itu, topik yang kalian ngerasa kalian kuasai, kalian coba untuk memulai pembicaraan dan juga jangan takut untuk memperluas networking. Kalian harus berani untuk ngobrol dengan orang, tapi ingat harus punya banteng, harus punya self confidence juga. Kemudian juga harus hati-hati, kalian harus memilah-milah, apalagi generasi muda, mana pergaulan yang bagus, mana yang pergaulan yang negatif. Hindarin, hempaskan yang negatif, dan juga be positif, karena teman-temannya adalah generasi bangsa, aset bangsa Indonesia. Gitu. Luar biasa sekali. Boleh aplaus dulu buat Mas Bagas. Wah, nggak kelihatan ya ada yang ini. Tapi materi benar-benar menarik banget Mas Bagas. Saya sendiri banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari materi yang Mas Bagas sampaikan. Tadi Mas Bagas juga bilang gitu ya, jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri gitu ya. Orang lain itu cuma bisa komentar aja sama diri kita. Mereka nggak tahu pasti kita tuh seperti apa gitu. Jadi jangan takut untuk meningkatkan skill kita gitu. Ketika kita punya tujuan yang jelas, kejar itu gitu. Jangan pedulikan orang lain. Selama tujuan kita memang positif, baik, dan emang untuk pengembangan diri kita. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bagas atas materi yang disampaikan gitu. Semoga nanti bisa ngisi lagi gitu ya Mas Bagas, dan jadi bisa berbagi lebih banyak ilmu lagi ke teman-teman gitu. Siap. Baik, saya ucapkan sekali lagi dari Asoka Consulting terima kasih banyak atas kehadiran Mas Bagas dan mau berbagi ilmu di sini. Semoga nggak cuma kami yang mendapatkan ilmu gitu ya, tapi Mas Bagas juga mendapatkan sesuatu hal yang bisa mendapatkan insight dari acara ini gitu. Iya. Kita foto dulu yuk. Oh, boleh, benar-benar. Kita foto bareng dulu ya. Mungkin teman-teman admin bisa bantu untuk ini ya. Bentar. Bisa bantu untuk print screen. Bisa dinyalain teman-teman videonya biar terlihat. Yang memungkinkan bisa dinyalain. Iya, betul. Sudah ini ya. Admin ready ya? Oke, ready.
Bisa Oke. dihitung aja Mbak ya. Ya, siap. Yang penting Ini, hitung. ini ada 4 slide, jadi kita Ah. hitung sampai 10 kali ya. Oke. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih Terima teman-teman kasih. semuanya atas Thank you teman-teman. kehadirannya. Terima kasih Asoka Consulting. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga tetap semangat belajar dan juga tentunya semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, siap. Oke, sebelum saya tutup juga gitu ya, saya mau mengingatkan sekali lagi, tadi sudah ada link yang dibagikan sama admin gitu ya, mohon untuk diisi. Nanti ketika ngisi otomatis akan sertifikat akan masuk ke emailnya teman-teman gitu. Jadi setelah isi silahkan cek emailnya masing-masing karena langsung akan dikirim beserta dengan voucher tadi ya konsultasi diskon gitu. Voucher diskon untuk konsultasi di Asoka Consulting. Gitu teman-teman, terima kasih banget teman-teman sudah meluangkan waktu malam minggunya gitu ya. Biasanya sama orang-orang tersayang, kali ini nambah ilmu gitu ya, nambah ilmu di sini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tadi sudah share ke orang lain, jadi ilmunya mengalir gitu. Jadi ada amal jariah yang teman-teman bisa sampaikan lagi ke orang lain gitu. Mungkin akhir kata saya mohon maaf gitu ya ketika tadi disampaikan ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara Asoka Consulting lainnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman Terima kasih semuanya. Look above the heavens in between the clouds, and I wish that you're here to be my